Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban wa atul yatama ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapat pahala dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi oleh Ustaz. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kita akan mengambil 2 ayat Al-Quran untuk kita tadabburkan, untuk kita renungkan, kita pahami artinya, maknanya, tafsirnya, dan kemudian kita coba untuk mengamalkan ayat tersebut. Ayatnya itu 2 ayat pertama dari surat Tabarak, surat Al-Mulk. 2 ayat pertama itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kedua ayat yang pendek. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan, dan Dia amat berkuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ini ayat. Nah, apa komentar atau pembahasan para ulama tafsir tentang ayat ini? Pertama, Allah menyebutkan dalam ayat ini, mengawali dengan memperkenalkan zatnya. Ya Allah perkenalkan dulu itu zatnya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah perkenalkan dulu Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Nanti Imam As-Suyuti seorang ulama ahli tafsir, menyebutkan bahwa kata tabarak dalam Al-Quran yang disandarkan kepada Allah ada 3 makna, ada 3 arti. Jadi kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu mengambil arti Maha Suci, tapi menurut Imam As-Suyuti ada 3 makna. Yang pertama tadi, Maha Suci, tanazzaha an kulli naqsin wa aibin. Jadi Allah itu Tabaraka wa ta'ala itu artinya apa? Allah Maha Suci dari segala cacat dan kekurangan. Jadi Allah itu, jadi tidak ada cacatnya, tidak ada lemahnya, tidak ada kekurangannya, Maha Suci Allah. Itu tabarak. Maka kalau ada orang sekarang menyebut Tabaraka wa ta'ala gitu ya, itu maknanya adalah Maha Suci, tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat. Yang kedua, makna tabarak itu kata para ulama tafsir, Imam As-Suyuti menyebutkan ta'ala jadduhu
wa qadruhu, bahwa Allah itu tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Allah itu maha tinggi, ta'ala. Jadduhu wa qadruhu, kedudukan Allah dan ketetapannya itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ketetapan Allah itu. Kalau ada manusia buat ketetapan bisa dianulir, bisa dirubah. Tapi kalau Allah yang menetapkan, nggak ada yang bisa menolak itu kalau sudah Allah tetapkan. Maka ini tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah punya sifat ta'ala jadduhu wa qadruhu, maha tinggi kedudukannya dan maha tinggi ketetapannya. Nah, yang ketiga, Allah itu punya sifat tabarak, itu maknanya adalah takatsuru ni'amuhu, sangat banyak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata tabarak tadi. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tabarak itu, ini 3 makna tadi. 3 makna itu makna tabarak itu tadi. Yang pertama, Allah sebutkan tanazzah. Tanazzah an kulli nafsin wa aibin. Nafsin wa aibin. Ini yang pertama, bahwa Allah maha suci dari segala cacat dan kekurangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang diambil dalam terjemah bahasa kita, bahasa Indonesia itu, Quran terjemahnya. Yang kedua, ta'ala jadduhu wa qadruhu, maha tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya. Ketetapan Allah itu maha tinggi, nggak ada yang bisa ganggu gugat itu. Mau didemo juga nggak bisa itu, kalau Allah sudah menetapkan itu. Dan yang ketiga itu takatsuru ni'amuhu, ni'amuhu, amat banyak pemberiannya. Takatsuru ni'amuhu, sekalipun Allah maha tinggi, Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya, tapi pemberian Allah sangat banyak. Bahkan dibandingkan ujian dan cobaan lebih banyak nikmatnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah di ayat pertama. Allah perkenalkan zatnya, Allah perkenalkan dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang tabarak, yang maha suci, yang maha tinggi kedudukannya, yang maha tinggi ketetapannya, yang maha banyak pemberian nikmatnya. Allah perkenalkan dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah segala kekuasaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah Allah kenalkan dirinya itu, baru Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Lalu Allah sebutkan itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Menciptakan mati dan hidup itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Masyaallah. Mauta wal hayata. Allah yang ciptakan mati dan hidup. Kenapa disebutnya mati dulu, Pak? Dia takutin. Saya takut. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, supaya orang takut gitu. Itu namanya ilmu cocokologi. Ya, kenapa Allah katakan mauta dulu itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia bukan Allah ciptakan hidup dulu baru mati. Karena awalnya kita mati. Awalnya kita mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Awalnya kita mati. Awalnya kita mati, maka disebutnya alladzi khalaqal mauta. Tadi surat apa itu? Ya. Kaifa takfuruna billahi, surat apa itu? Al-Baqarah ayat 28 itu. Kalau ibu-ibu mah hafal, bapak-bapak jarang yang hafal. Ya. Bapak ngamalin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal dahulunya kamu mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan lagi, kepadanya kembali. Dengan ayat ini para ulama tafsir menyebutkan bahwa setiap manusia mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya. 2 kali mati itu, 2 kali hidup kita. Bahkan nanti kalau ditafsir, nanti silakan dilihat itu. Kalau di tafsir Al-Ashur itu menyebutkan bahwa orang yang beriman itu hakikatnya nggak pernah mati. Orang yang beriman itu kok nggak pernah mati? Karena ruhnya itu cuma pisah doang, balik lagi hidup, masuk ke alam barzakh. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi dia hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Nah, ini kematian tadi yang menciptakan mati dan hidup tadi itu. Ini kan 2 kali nih. Ini 2 kali kita. Kok bisa gitu 2 kali? Tadi Qurannya surat apa? Quran surat 2 ayat 28 tadi. Kenapa bisa 2 kali mati, 2 kali hidup itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Mati yang pertama, kapan mati yang pertama itu? Belum diciptakan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, kemudian dihidupkan. Hidup yang pertama itu dihidupkan. Di mana? Di dunia. Mati yang pertama itu belum diciptakan. Sumayumitukum, kemudian balik lagi, mati lagi. Masya Allah.
Habis itu balik lagi, hidup lagi. Kemana hidupnya? Kemana ini hidupnya, Bu? Akhirat gitu. Wa ilaina turja'un. Kepadamu kamilah kalian akan dikembalikan. Dikembalikan itu cuma ada dua tempatnya. Nggak ada tempat ketiga. Oh, ada Al-A'raf. Tempat ketiganya ada cuma sementara. Penampungan. Ya, Al-A'raf itu. Tempat pertama apa? Surga dan neraka sudah. Wa ilaina turja'un. Nah, maka Allah tegaskan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi Allah kasih kematian, Allah berikan kehidupan, Allah matikan lagi, kemudian dibangkitkan, baru kemudian Allah berikan itu. Siapa di antara kita yang ahsanu amala itu? Nanti pertanyaannya, ujian itu apa? Ujiannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Apa ujian yang Allah berikan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Apa sih ujian yang Allah berikan itu? Adanya di mana itu? Di Quran surat Al-Anbiya ayat 35 itu. Coba dibuka surat Al-Anbiya itu. Surat 21. Siapa yang udah dapat itu? Surat 21 ayat 35. Ujian itu. Quran surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi terus wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna nanti. Karena itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji kalian dengan hal yang nggak enak. Sari itu yang enak, yang kita nggak senang, sakit gitu enak. Dan enak sakit, Kantong kering. kantong kering atau apa itu, atau nggak punya duit gitu ya, nggak enak. Diuji bisari. Ada kalanya diuji juga wal khairi, bisari wal khairi, dengan sesuatu yang baik yang kita senang. Tapi ujian, coba kalau ditanya, kita pengen diuji yang enak apa yang enak? Hah? Ujinya mau yang mana? Ujinya yang enak aja. Padahal kebanyakan yang gagal orang itu kalau diuji yang enak. Ya. Maka Yang enak lulus mudah-mudahan. diujinya yang enak katanya. Maka ada satu tulisan itu, kubunuhmu dengan makanan gitu. Dikasih makanan yang enak karena dia punya penyakit. Akhirnya makanan itu justru membinasakan itu. Membinasakan dengan makanan itu yang enak gitu. Kadang-kadang kalau yang enak itu sedikit orang bisa lolos itu. Tapi kalau yang sari itu banyak yang berhasil itu. Kalau nggak punya duit tahajudnya rajin gitu ya, sampai nangis gitu ya. Masya Allah pengen apa gitu. Udah lagi ada kepengennya itu, Masya Allah tahajudnya luar biasa itu. Tapi ketika udah selesai lupa lagi itu.
Bisari wal khairi itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu tadi. Untuk menguji kita. Dengan apa ujian itu Allah berikan itu? Dengan hal yang terbaik maupun hal yang terburuk. Ujian itu. Dengan sesuatu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Itu ujian yang Allah berikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalnya. Pertanyaannya kemudian, yang paling bagus amalnya itu seperti apa? Itu kan begitu. Itu pertanyaannya. Ujiannya kita udah tahu. Amal yang terbaik itu bagaimana? Itu amal yang terbaiknya. Kalau diciptakan kita untuk diuji tadi itu yang doakum ayyukum ahsanu amala itu ada mati ada hidup Allah berikan ujian. Dia doakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Yang kayak gimana itu? Kalau yang paling bagus amalnya itu? Yang kayak gimana tuh Pak? Seperti apa itu yang paling bagus? Kalau ujiannya kita tahu, ujiannya tadi apa ini? Syar, keburukan, kebaikan. Kira-kira ahsanu amalannya kayak gimana? Kalau kita dapat keburukan apa yang terbaik? Sabar. Ini sudah. Kalau kita dapat kebaikan, apa ujian apa yang kita lakukan? Yang terbaiknya syukur. Ucap doa syukur ya. Cuma dua saja. Iya, gampang tulisannya itu benar. Itu cuma dua aja itu, cuma dua saja. Jadi kalau ujiannya itu cuma dua tadi, yang kita lakukan juga solusinya cuma dua saja. Allah katakan sudah sabar, kamu syukur. Jangan gak enak ya udah sabarin. Yang berat yang enak kita syukurin gitu kan. Tapi ya gak mudah. Itu memang gak mudah ya. Ya, saya sampaikan kalau sabar itu gampang, mudah, hadiahnya cuma kipas angin. Ya, gak mudah sabar itu. Jadi saking beratnya sabar itu, kata para ulama itu, seperti apa beban sabar itu dibandingkan dengan syukur. Siapa yang paling mulia, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Sabar. Yang paling berat itu apa orang yang bersyukur? Kalau orang yang bersyukur kata Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur. Kalau sabar banyak. Nggak ada juga disebut banyak ya Al-Quran. Nggak disebut banyak juga di Al-Quran. Yang disebut di Al-Quran itu ganjarannya yang banyak. Tapi kalau orang yang sabarnya nggak disebut itu, nggak disebut sedikit, nggak disebut banyak. Tapi ganjarannya disebut banyak. Itu surat apa? Surat Az-Zumar ayat 10 itu. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu diganjar dengan ganjaran yang tanpa batas, unlimited. Unlimited, tanpa batas. Maka kalau ganjarannya tanpa batas, maka sabar juga tanpa batas. Kalau saya udah sabar kan ada batasnya. Ya, itu kan berarti udah nggak sabar itu. Ya, berarti udah nggak sabar. Maka kalau ganjarannya tanpa batas, maka kesabaran juga tidak ada batasan. Saya udah sabar sekian tahun, saya sabar. Sekarang udah nggak sabar lagi saya. Nah berarti sudah berhenti itu. Sabarnya tadi. Batas sabarnya sudah habis, pahalanya juga sudah terputus. Nah ini sabar.
jadi dua saja. Tinggal nanti aplikasinya, aplikasi syukur dan sabar itu. Nanti lihat dalam Al-Quran itu. Kalau sabar itu surat apa itu? Quran. Ini sabar. Quran surat 3, 146. Kalau syukur, Quran surat aplikasinya ini 28 ayat 77. Itu aplikasinya. Kalau teorinya, ya para ulama itu menyebutkan sabar itu menahan lidah, menahan hati, menahan anggota badan. Tapi prakteknya, gitu. Aplikasinya itu surat Ali Imran ayat 146 itu, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asobahum bisabilillah wa mad'uhu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ada nggak ayatnya? Ada ya. Waktu udah pindah saja. Itu ayatnya. Ada 3 ayat yang disebutkan itu. Wa ka'ayyin min nabiyyin, berapa banyak para nabi qatala ma'ahum ribbiyun nakasir, banyak yang berjuang dengan para sahabat. Pama wahanu lima asobahum bisabilillah, dia tidak merasakan wahanu. Apa wahan itu? Lemah. Wa mad'ufu, tidak lunglai, tidak loyo, tidak lunglai. Wa mastakanu, tidak menyerah. Jadi itu sabar itu. Sabar itu dia tidak cemas, tidak lemah, tidak menyerah. Kira-kira orang sabar kuat apa enggak? Ya. Orang yang sabar itu kuat apa enggak? Berarti orang yang kuat. Jadi bukan orang yang lemah. Orang yang sabar itu bukan orang yang lemah. Orang dikatakan tadi pama wahanu lima asobahum bisabilillah wa mad'uhu wa mastakanu. Orang yang sabar itu tidak pernah cemas, tidak pernah lemah, tidak menyerah. Baru kemudian Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin. Orang yang sabar, maka orang yang puasa itu, kata Nabi itu as-saumu nisfus sabar. Puasa itu setengah sabar. Baru setengahnya nahan makan, nahan minum, ya. Nahan godaan, gitu kan? Pasti tidak cemas, tidak lemah. Maka kita berharap dia ada ganjaran. Itu sabar. Jadi aplikasinya itu kelihatan gitu. Ya. Jadi sabar itu bukan nerimo, bukan nerimo. Ya udah segitu ya, udah dari sononya begitu. Jadi ada ikhtiar. Bama wahanu lima asobahum bisabilillah wa mad'uhu wa mastakan, itu 3 tadi. Kesabaran. Nanti syukur surat tadi 28 itu ayat 77. Wabtaghi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Terus wala tabghil fasada fil ard. Terus wala tansya nasibaka minad dunya wasib kama ahsanallahu ilaik. Terus Allah la yuhibbul mufsidin. Orang yang bersyukur itu disebutkan oleh Allah tadi. Apa yang Allah sebutkan itu? Wabtaghi bima ataqallah darul akhirat. Cari
dengan apa yang Allah anugerahkan. Yang Allah anugerahkan apa namanya, Bu? Nikmat. Cari dengan nikmat Allah itu apa yang kita cari? Darul akhirat, kehidupan akhirat. Bahwa apapun saja nikmat sehat kita ukurannya apa nih buat akhiratnya. Nikmat harta kita, nikmat ilmu kita,